Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Magistrani Fatihah dengan NIM 8111421 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis kontrol manfaat dalam perkawinan kedua berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum waris yang diampu oleh dosen saya yang bernama Ibu Tri Andari Dahlan, SHMKM. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, saya akan mulai pembahasannya. Ini merupakan poin-poin pembahasan yang akan saya paparkan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yakni terkait dengan perkawinan kedua, di mana perkawinan kedua diartikan sebagai perkawinan oleh dua orang pasangan yang sudah pernah melakukan perkawinan sebelumnya, di mana dalam perkawinan pertama mereka telah menghasilkan anak. Jadi indikator dikatakan perkawinan kedua adalah sudah adanya anak dari masing-masing individu. Dan kemudian yang kedua topiknya adalah terkait kontrol manfaat dalam pembagian waris. Ini penting untuk dibahas bersama, untuk dikaji bersama, karena kontrol manfaat ini mengartikan bahwasanya penting untuk melakukan upaya seperti pengendalian terhadap sesuatu hal agar sesuai dengan porsinya. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai relevansi topik ini dengan peran penegak hukum. Seperti yang kita tahu bahwasanya hukum waris tentu dikontrol oleh para penegak hukum agar harta warisan yang nantinya diwariskan bisa dimiliki oleh masing-masing ahli waris itu sesuai dengan porsinya. Dan ini adalah contoh kasus yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, latar belakangnya ada seseorang, di sini inisialnya P, meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama K dan L. Seorang anak dari perkawinan pertama bernama B. Perkawinan antara P dan K dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Jadi perkawinan mereka disebut sebagai perkawinan tanpa perjanjian kawin. Tanpa perjanjian kawin atau biasa disingkat dengan TPK. Ke dalam perkawinan, P membawa harta sebesar 24 juta, sedangkan K membawa harta sebesar 6 juta. Harta peninggalan pada saat P meninggal dunia sebesar 60 juta. Lantas, berapakah yang diterima oleh masing-masing ahli waris P? Sebelum saya menyelesaikan kasus tersebut, di sini saya akan menjelaskan terkait rumus dan juga singkatan yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan atau kasus tersebut. Yang pertama, ada singkatan P tanda tambah atau P plus yang artinya adalah P mati. Kemudian ada juga singkatan HBP yang artinya harta bawaan dari P. Kemudian ada singkatan HP plus yang artinya harta persatuan. Kemudian ada juga HBK yang merupakan harta bawaan dari K. Lalu ada HWP plus yang artinya harta warisan P mati. Kemudian ada juga AWP plus yang artinya ahli waris P mati. Ada juga UP, untung persatuan, di mana memiliki rumus HP plus dikurangi oleh jumlah bawaan. Kemudian ada juga RP atau rugi persatuan. Dan ada juga HCP atau harta cuma-cuma P, di mana ini merupakan harta yang diperoleh saat perkawinan tersebut berlangsung, tapi menempel pada harta milik P. Kemudian ada juga HCK atau harta cuma-cuma K, yang merupakan harta yang diperoleh saat perkawinan berlangsung, tetapi menempel pada harta dari K. Dan ada juga singkatan yang bernama HP atau hartanya P, di mana ini memiliki rumus HBP, harta bawaan P, ditambah setengah dikali untung persatuan,
atau rugi persatuan bisa dipilih salah satu jika memang hanya ada salah satu yang tersedia dalam kasus, atau bisa dua-duanya juga. Kemudian ditambah oleh harta cuma-cuma dari P. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah HK atau hartanya K, di mana memiliki rumus harta bawaan K atau HBK ditambah setengah dikali untung persatuan atau rugi persatuan, kemudian dijumlahkan dengan harta cuma-cuma K. Di sini saya telah membuat dua bagan, di mana bagan pertama menjelaskan bahwa P telah menikah dengan seseorang di perkawinan pertamanya dan menghasilkan keturunan atau anak bernama B. Kemudian di perkawinan yang kedua, ia menikah dengan seorang bernama K dan menghasilkan keturunan atau anak bernama L, di mana di perkawinan kedua ini tanpa perjanjian kawin atau TPK. Nah, diketahui dalam soal bahwa HBP atau harta bawaan dari P sebesar 24 juta rupiah. Kemudian untuk HBK atau harta bawaan dari K sebesar 6 juta rupiah. Dan untuk harta persatuan yang kemudian disamakan dengan harta waris P sebanyak 60 juta rupiah. Lalu kita juga ketahui bahwa tidak ada rugi persatuan, harta cuma-cuma dari P, harta cuma-cuma dari K, semuanya tidak ada nominalnya alias 0 rupiah. Kemudian kita masuk ke dalam rumus yang pertama, di mana kita akan mencari terlebih dahulu jumlah untung persatuan. Dengan rumus, harta P mati atau harta warisan dari P dikurangi oleh jumlah bawaan K dan juga jumlah bawaan P. Sehingga didapatkan 60 juta rupiah dikurangi 24 juta rupiah ditambah 6 juta rupiah. 60 juta rupiah dikurangi 30 juta rupiah. Sehingga diperoleh bahwa untung persatuan adalah 30 juta rupiah. Kemudian mencari dari harta milik P itu sendiri dengan rumus harta bawaan dari P ditambah setengah dikali untung persatuan atau rugi persatuan ditambah harta cuma-cuma dari P. Didapatkan bahwa 24 juta rupiah ditambahkan dengan setengah dikali 30 juta rupiah yang merupakan untung persatuan ditambah 0. Hasilnya adalah 39 juta rupiah. Ini adalah harta milik P. Kemudian untuk harta K, rumusnya adalah harta bawaan dari K ditambah setengah dikali untung persatuan atau rugi persatuan ditambah harta cuma-cuma dari P. Sehingga didapatkan 6 juta rupiah ditambah setengah dikali 30 juta rupiah ditambah 0. Sehingga harta milik K adalah 21 juta rupiah. Untuk mempermudah penghitungan kontrol manfaat, di sini saya sudah membaginya ke dalam step by step. Untuk step yang pertama, kita akan menentukan atau membagi harta persatuannya terlebih dahulu, di mana diketahui bahwa harta persatuan adalah 60 juta rupiah. Dibagi untuk menemukan berapa milik K dan juga berapa milik P dengan rumus setengah dikalikan dengan harta persatuan K. Jadi, harta persatuan K adalah 30 juta rupiah. Begitu juga dengan P, dengan rumus yang sama diperoleh bahwa harta persatuan P adalah 30 juta rupiah. Kemudian kita beralih ke step 2, yaitu menentukan ahli waris P mati atau AWP mati. Jadi, ahli waris dari P ini ada 3. Yang pertama istrinya, yaitu K, kemudian kedua anaknya, yaitu L dan B. Sehingga menggunakan rumus 1/3 dikali 30 juta rupiah. Sehingga didapatkan bahwa masing-masing ahli waris memperoleh 10 juta rupiah. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah ketiga adalah mencari harta K dan juga harta warisan K tanpa kontrol manfaat terlebih dahulu. Jadi bagian K sama dengan harta K ditambah harta warisan K, yaitu 30 juta ditambah 10 juta yang sudah kita hitung sebelumnya. Sehingga totalnya adalah 40 juta rupiah. Dan kita lanjutkan untuk mencari harta K dan juga harta warisan K dengan kontrol manfaat. Dan kita mencari manfaat K menggunakan rumus bagian dari K dikurangi harta K. Sehingga diperoleh bahwa 40 juta rupiah dikurangi 21 juta rupiah.
Sehingga diketahui bahwa manfaat dari K itu sebanyak 19 juta rupiah. Padahal kita tahu bahwa anaknya yaitu L dan B mendapatkan sebesar 10 juta rupiah, yang mana jumlah dari K ini masih banyak, masih melebihi dari L dan B, sehingga dinilai masih kurang fair. Maka dari itu diperlukan langkah selanjutnya. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya kontrol manfaat atau maksimal manfaat tidak boleh melebihi dari 1/4 harta dari P itu sendiri. Kita bisa menggunakan rumus 1/4 dikali 39 juta. Maka diperoleh hasilnya 9.750.000 rupiah. Atau ada alternatif lain. Jadi kontrol manfaat itu adalah tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak perkawinan sebelumnya, di mana mendapatkan 10 juta rupiah. Maka tidak boleh yang namanya kontrol manfaat itu melebihi 10 juta rupiah. Dan aturannya kita harus menggunakan yang lebih kecil. Manakah yang lebih kecil daripada 9.750.000 dengan 10 juta? Tentu 9.750.000. Maka kita akan menggunakan jumlah tersebut. Kita beralih kepada step nomor 5, yaitu mencari kelebihan manfaat. Dengan menggunakan rumus, manfaat K dikurangi maksimal manfaat. Sehingga 19 juta dikurangi 9.750.000. Maka diperoleh 9.250.000. Kemudian, sisanya dibagi rata kepada L dan B yang merupakan anak dari P. Yaitu 9.250.000 dibagi 2. Sama dengan 4.625.000. Dan masing-masing L dan B ini ditambah sebanyak 4.625.000. Jadi, ini adalah bagian terakhir dari penghitungan kontrol manfaat. Yang pertama kita akan menghitung bagian B dan L sebagai anak. Rumusnya adalah dari harta warisan P ditambah sisa kelebihan manfaat yang tadi sudah kita hitung sebelumnya, sehingga bisa dinyatakan bahwa 10 juta kemudian ditambah 4.625.000, sehingga jumlahnya adalah 14.625.000 rupiah. Itu adalah harta warisan untuk B dan juga untuk L sebagai anak. Kemudian kita akan menghitung berapa jumlah bagian yang diperoleh K sebagai istri. Rumusnya adalah harta warisan K sebelum kontrol manfaat dikurangi oleh kelebihan manfaat. Sehingga didapatkan 40 juta rupiah dikurangi 9.250.000 rupiah. Sehingga didapatkan bahwa bagian K sebagai istri adalah 30.750.000 rupiah. Masuk ke dalam topik pembahasan yang terakhir. Di sini, saya akan coba membahas terkait relevansi dengan peran penegak hukum, di mana dengan adanya kontrol manfaat yang dilakukan oleh penegak hukum, maka akan membantu mencegah perampokan harta warisan. Dengan adanya peran dari penegak hukum, otomatis dapat mencegah perbuatan curang yang dilakukan oleh ahli waris dalam memperoleh harta warisan. Dan yang kedua, dengan kontrol manfaat, akan dapat menegakkan keadilan bagi tiap-tiap ahli waris yang bersangkutan. Karena bagian yang akan didapatkan adalah bagian yang sudah semestinya didapatkan dan sudah sesuai porsinya, tidak kurang dan juga tidak lebih. Demikianlah pemaparan dari saya terkait kontrol manfaat dalam perkawinan kedua berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buah mangga, buah pepaya, harum baunya, manis rasanya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.